disayang oleh Tuhan, selamat pagi Papa Mama, selamat hari Minggu. Hari ini kita bersama-sama beribadah dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Kenapa tidak di gereja seperti biasanya? Tentu adik-adik semuanya sudah mendengar penjelasan dari Papa Mama atau dari Bapak Ibu Guru bahwa saat ini negara kita sedang dilanda musibah, yaitu virus corona. Sebuah virus yang sangat berbahaya dan penyebarannya sangat cepat sekali. Itu sebabnya agar kita semuanya tetap aman, masing-masing kita menjaga diri dengan tinggal di rumah, tidak pergi ke tempat yang ramai, dan juga mengurangi pertemuan-pertemuan yang banyak orangnya. Itu sebabnya selama kira-kira 2 minggu sampai 3 minggu kita akan beribadah dengan keluarga kita masing-masing. Dan hari ini kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, tetap bersukacita memuji Tuhan, belajar firman Tuhan bersama dengan Papa Mama di rumah. Kita akan bersama menyanyikan satu lagu yang akan mengajak kita bersukacita, karena dimanapun kita berada, di gereja ataupun di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Mari Papa Mama, adik-adik semuanya, kita berdiri dan kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu salam dari beberapa negara dan juga dari suku-suku di Indonesia. Satu dengan yang lain kita bertemu memberikan salam dan mengucapkan berkat. Tuhan Yesus memberkati. Annyeonghaseyo, konnichiwa, merhaba, hujambu, bonjour. Adik-adik serta Papa Mama, mari kita membuka ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami memohon pimpinanmu dari awal hingga selesainya ibadah kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang disayang oleh Tuhan, walaupun mungkin kita agak takut atau cemas dengan virus corona, kita tetap senang, sukacita, karena Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur yang membuat kita tetap kuat. Mari kita semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Papa Mama, adik-adik boleh berdiri semuanya yuk. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat.
senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, mungkin dalam minggu ini kita menjadi anak yang tidak berani mengatakan yang benar atau tidak berani membela teman kita yang melakukan kebenaran. Maka yang kita lakukan sudah dosa di hadapan Tuhan. Hari ini mari kita bersama-sama mengakui semua dosa kita di hadapan Tuhan, agar kita juga belajar tidak mengulangi lagi dan meminta Tuhan menolong kita berani melakukan kebenaran. Kita sama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Adik-adik, papa mama yang dikasih oleh Tuhan, mungkin selama 1 minggu ini kita pernah berkata-kata atau melakukan perbuatan yang tidak benar, sehingga membuat Tuhan Yesus bersedih. Itu sebabnya sekarang kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Kak Lita. Silakan Kak Lita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan, memohon ampun untuk semua dosa yang kami lakukan selama 1 minggu berjalan, lewat ucapan, pikiran, dan perkataan kami. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengucap syukur oleh kuasa darah Tuhan Yesus, semua dosa kita sudah diampuni. Dan papa, mama, kakak, adik saling mengampuni. Dan kita semua belajar untuk berkata-kata dan melakukan yang benar. Sebagai ungkapan syukur, yuk kita memuji Tuhan dengan lagu Selamat di Tangan Yesus, aman pelukannya. Tuhan menjaga kita dari segala dosa, juga dari segala sakit penyakit. Kita nyanyikan dengan semangat. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam penuh kasih-Nya aku bahagia. Lagu
sesuai dengan pelajaran hari ini. Kita akan menyanyi lagu dengan judul Ayo Berani, menolong kita dan mengingatkan kita agar kita berani mengatakan yang benar, berani melakukan yang benar, karena itu yang sesuai dengan firman Tuhan, apapun risiko atau akibatnya. Shalom adik-adik, Papa dan Mama. Sekarang waktunya kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan. Kakak akan baca terlebih dahulu, nanti adik-adik akan ikut kakak bersama-sama ya. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, dengarkan baik-baik, kakak akan bacakan ya. Demikian, Mazmur 45 ayat 4a. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, beri kemanusiaan dan keadilan. Gampang bukan? Nah adik-adik, kakak akan menjelaskannya buat adik-adik semua. Kita akan melihat ayat hafalannya dalam alat peraga seperti ini. Mazmur 45 ayat 4a. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, beri kemanusiaan dan keadilan. Nah adik-adik, apa mau jelasin dalam semarakmu itu apa ya? Dalam semarakmu itu artinya di dalam adik-adik sedang bersuka cita, adik-adik sebagai anak-anak terang, maka adik-adik harus berani maju. Demi apa? Ya demi kebenaran, dan juga bagi teman-teman adik-adik semua, dan adik-adik harus berani untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Ayo kita baca bersama-sama, mulai dari alamatnya ya. 1, 2, 3. Mazmur 45 ayat 4a. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, beri kemanusiaan dan keadilan. Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 45 ayat 4a. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, beri kemanusiaan dan keadilan. Mazmur 45 ayat 4a. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama minta pimpinan Tuhan untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Ayo Bapak-bapak, ibu-ibu, papa, mama, kakak, adik, kita baca bersama-sama dari Lukas, Injil Lukas, pasal yang ke-23, ayat 13 sampai ke-25. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah dapat? Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Yuk kita baca bersama-sama ya. Mulai dari ayat yang ke-13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat.
Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Demikian pembacaan kita tadi dari Lukas pasal 23 ayat 13 sampai ayat ke-25. Nah, adik-adik, papa, mama, dari firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, hari ini kita akan belajar tentang tema atau judul Aku Pembela Kebenaran. Kak Yeni mau tanya nih dengan adik-adik, pernah gak ya antara abang dengan adik ketika sedang nonton TV atau sedang bermain tiba-tiba terjadi pertengkaran, lalu akhirnya ada yang nangis. Kemudian waktu ditanya oleh papa mama, saling menyalahkan, abang yang salah, adik yang salah pak. Tidak ada yang mengalah atau ada salah satunya yang mengatakan bukan saya yang mengambil duluan. Padahal memang dia yang mengambil lebih dahulu atau merusak mainan adiknya. Jadi kadang-kadang kita memilih supaya tidak ditegur oleh papa mama, kita tidak mengucapkan apa yang benar. Ada juga sebuah cerita, Dodi punya sahabat baik, dekat, akrab, kemana-mana, hampir selalu berdua. Dodi punya sahabat namanya Tono. Tapi hari itu ketika sedang ulangan, Tono nyontek. Siapa yang pernah nyontek ya? Kak Yeni juga pernah nyontek. Ketika Tono nyontek, sedang tidak ada guru, aman. Tapi ternyata apa yang Tono lakukan dilihat oleh teman lain dan teman itu melaporkan kepada ibu guru. Ketika ibu guru bertanya, apakah Tono nyontek? Tono mengatakan, enggak bu, beneran deh bu, saya enggak nyontek. Lalu untuk memastikan apakah Tono mengatakan yang benar atau tidak, bu guru bertanya kepada Dodi sahabatnya, Dodi, benarkah Tono tidak menyontek? Karena Dodi adalah teman baik Tono. Dia tidak mau kehilangan Tono. Akhirnya Dodi mengatakan, benar bu, Tono tidak nyontek.
Adik-adik yang disayang oleh Tuhan, apakah sikap yang dilakukan oleh Dodi benar? Tentu saja ini adalah sikap yang salah. Seringkali kita memilih untuk mengucapkan atau bertindak atau memutuskan yang tidak benar karena kita tidak berani menerima risiko atau akibatnya. Mari kita belajar dari tokoh yang tadi sudah kita baca bersama-sama, yaitu Pontius Pilatus. Adik-adik, pada saat Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kemudian dia diadili oleh para pemimpin agama. Para pemimpin agama yang jumlahnya 70 ini yang disebut Sanhedrin, mereka sepakat setuju mengatakan bahwa Tuhan Yesus salah dan harus dihukum. Tapi karena pada saat itu bangsa Israel dikuasai oleh kekaisaran Romawi, maka mereka membawa Tuhan Yesus kepada Pontius Pilatus. Siapakah Pontius Pilatus? Dia adalah wali negeri Yudea atau pemimpin yang dikirimkan oleh kaisar untuk memimpin wilayah Yudea yang waktu itu dikuasai oleh kekaisaran Romawi. Pada saat Tuhan Yesus diperiksa, Pontius Pilatus dengan sungguh-sungguh bertanya. Tapi dari pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan. Lalu dia sampaikan, "Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Dia tidak pantas dihukum." Tapi orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus tetap mengatakan, "Gak mau, dia harus dihukum." Tuduhannya apa? Katanya Tuhan Yesus menyuruh orang-orang untuk tidak membayar pajak pada kaisar. Padahal Tuhan Yesus pernah mengajarkan, bayarlah kepada kaisar apa yang wajib ia terima, termasuk membayar pajak tentunya. Lalu mereka juga menuduh bahwa Tuhan Yesus tidak menghormati hukum Tuhan, misalnya dengan mengadakan penyembuhan pada hari Sabat. Juga katanya Tuhan Yesus menghujat Tuhan karena dia mengatakan sebagai anak Allah. Tetapi setelah diperiksa dengan sungguh-sungguh, Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan itu. Akhirnya Pontius Pilatus menyuruh orang-orang membawa Tuhan Yesus kepada Herodes yang waktu itu menjadi pemimpin Israel. Herodes juga tidak bisa mengambil keputusan. Tuhan Yesus dikembalikan kepada Pontius Pilatus. Seandainya kamu menjadi Pontius Pilatus, apa ya yang akan kamu lakukan adik-adik? Pontius Pilatus tetap mengatakan, "Aduh, orang ini sudah saya periksa dan tidak ada kesalahan. Sudah deh begini, aku memberikan pilihan kepadamu." Waktu itu kan orang-orang sudah mulai ribut adik-adik. Mereka tetap meminta Tuhan Yesus untuk dihukum. Lalu Pontius Pilatus mengatakan, seperti biasanya di hari-hari raya besar, kita akan memberikan pengampunan, melepaskan penjahat atau orang-orang hukuman. Hari ini aku memberikan kepadamu pilihan. Ini ada Barabas, orang yang selama ini dihukum atas kesalahannya. Kamu pilih Barabas atau Yesus yang dibebaskan? Menurutmu siapa adik-adik? Menurut papa mama siapa? Ya benar, mereka memilih agar Tuhan Yesuslah yang tetap dihukum. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan, karena dia juga adalah Tuhan yang tidak pernah sedikit pun melakukan dosa.
Orang-orang sudah makin ribut adik-adik. Salibkan dia, dia harus dihukum. Padahal hukuman salib itu biasanya adalah hukuman yang dilakukan oleh pemerintah Romawi. Kalau bangsa Israel tidak melakukan hukuman itu, tapi mereka tetap meminta supaya Tuhan Yesus dihukum. Pontius Pilatus karena merasa takut orang banyak sudah mulai ribut, dia berpikir jangan-jangan nanti kalau sampai masalah ini tidak bisa saya selesaikan, saya akan diberhentikan dari pekerjaan saya. Gawat, atau saya bisa menerima teguran dari kaisar. Saya tidak berani, bikin susah. Akhirnya adik-adik, Pontius Pilatus mengambil keputusan. Dia tidak mau bertanggung jawab. Dia tidak berani membela Tuhan Yesus walaupun Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan. Pontius Pilatus takut menanggung akibat atau resiko kalau dia tetap mengatakan Yesus tidak bersalah, dia tidak boleh dihukum. Dengan demikian keputusan akhirnya menyatakan bahwa Yesus harus dihukum. Tuhan Yesus kemudian mengalami penderitaan dan akhirnya kita tahu Tuhan Yesus disalibkan. Adik-adik, pernahkah kamu menghadapi peristiwa yang membuatmu susah untuk memilih? Mengatakan yang benar, bertindak yang benar, mengambil keputusan yang benar demi menolong orang lain yang seharusnya tidak menerima hukuman. Atau pernahkah kamu berusaha untuk melindungi teman yang salah padahal dia tidak benar? Hari ini kita diingatkan, yuk kita bersama-sama melakukan kebenaran. Yuk bersama-sama kita berbicara yang benar. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang kita lihat, kalau itu benar kita harus berani mengatakan benar, dan kalau itu salah kita juga harus berani mengatakan yang salah. Mari menjadi pembela kebenaran untuk kebaikan diri kita maupun orang lain yang patut atau pantas menerima pembelaan atau pertolongan dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena firman-Mu mengajar kami untuk berani mengatakan dan melakukan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kebenaran kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi lagu dengan judul Ayo Berani, menolong kita dan mengingatkan kita agar kita berani mengatakan yang benar, berani melakukan yang benar, karena itu yang sesuai dengan firman Tuhan, apapun risiko atau akibatnya. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan ini akan digunakan oleh gereja masing-masing
untuk melayani Tuhan. Selamat memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan yang nanti akan diserahkan oleh Papa Mama ke gereja kita. Tiba saatnya sekarang kita akan membuat aktivitas bersama dengan Papa, Mama, juga Abang dan Adik. Aktivitasnya ada 2 nih yang kakak siapkan. Aktivitas ini dikirimkan oleh Kak Sokim. Yang pertama kita akan membuat mahkota berduri yang dikenakan oleh Tuhan Yesus seperti yang dipegang oleh Kak Gina. Jadi langkah-langkahnya mana nih Kak? Nah ya, nih yang pertama itu kita menyiapkan karton atau kertas yang mudah ditemukan di rumah kita. Kira-kira ukurannya seperti ini, kemudian nanti dipotong menjadi 3, lalu kita akan menyusunnya dengan cara meronce. Jadi seperti ini, seperti kalau rambut kita mau dikepang itu loh adik-adik. Jadi kertasnya seperti dikepang begitu. Nanti lama-lama akan membentuk. Bentar ya, kakak mulai dari sini dulu. Nah, kepang seperti ini. Memang agak tidak rapi, tidak apa-apa karena ini untuk apa Kak Gina? Mahkota berduri. Nah, kalau sudah selesai begini bisa diselotip, kemudian nanti disambung-sambungkan sampai akhirnya kita buat membentuk lingkaran dan kemudian nanti baru dikenakan. Jadi boleh misalnya Papa membuatkan untuk Abang, Abang membuatkan untuk Papa, adik membuatkan untuk Mama, Mama membuatkan untuk adik. Jadi saling membuatkan lalu nanti dikenakan di kepala masing-masing. Bisa juga nanti kalau mau diberikan tulisan membela kebenaran ya. Lalu aktivitas berikutnya kalau mau juga ini lebih gampang untuk adik-adik yang masih balita ya, dengan membuat mahkota kebenaran. Jadi adik-adik bisa mewarnai, lalu ini ditulis dengan mahkota kebenaran. Kemudian ditempel, ini bisa diberikan lubang, diberi benang atau karet, lalu ditempelkan di kepala masing-masing. Itu aktivitas yang kita kerjakan dalam ibadah di rumah minggu ini. Ya, adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam game ya. Di game ini artinya duta kebenaran ya, duta kebenaran. Caranya adalah ini nanti kelompok laki-laki lawan kelompok perempuan. Jadi kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan akan gunting batu kertas. Jadi kalau menang nanti tempel satu gambar. Ini adalah gambar anak-anak laki dan anak-anak perempuan sebagai duta-duta kebenaran. Nanti siapa yang 15 kali sweet, dan kemudian nanti terakhir kita akan hitung siapa yang paling banyak menempel gambar di dalam hati ini adalah yang menang. Oke, sekarang kita mulai gunting batu kertas. Gunting batu. Ya, langsung 2, 3. Ya, menang. Tempel 1. Ya, 2, 3. Menang. Ya. 2, 3. Ulang. 2, 3. Menang.
1, 2, 3. Menang lagi. Ya, 1, 2, 3. Oh, menang. Ya, silahkan. Ya, 1, 2, 3. Lagi. Lagi. 1, 2, 3. Ulang. 2, 3. Menang. Ya, 1, 2, 3. Menang lagi. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Lagi. Yang habis duluan adalah pemenang ya. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Ya. Ya, 1, 2, 3. Yuk, lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Menang. Ya. Ya, ulang. 1, 2, 3. Nah, dalam game ini pemenangnya adalah kelompok laki-laki. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Dan saatnya kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat sekaligus menerima doa berkat setelah seluruh ibadah kita pada hari Minggu ini kita laksanakan. Kak Nestor akan memimpin kita dalam doa. Silakan Kak Nestor. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang sedang mengalami wabah virus corona saat ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan bangsa kami. Berkati pemerintah kami di dalam menangani dan mencari vaksin yang tepat untuk membasmi virus ini. Berkati juga kesehatan kami, supaya kami tetap memiliki tubuh yang sehat dan dijauhkan dari segala penyakit dan juga dari semua sakit penyakit. Berkati Papa dan Mama, berkati semua aktivitas kami. Di saat kami di rumah atau dimanapun kami ada, Tuhan tolong, biarlah kami tetap memiliki perlindungan dan penjagaan dari Tuhan, sehingga tubuh kami tetap kuat, tetap sehat, dan tetap diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya segala berkat yang dari Engkau akan kami terima selama minggu ini, berkat sukacita, berkat keceriaan, berkat dalam sekolah, berkat di dalam rumah tangga, dan berkat dalam segala sesuatunya Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Jangan lupa selalu rajin mencuci tangan, bersama-sama belajar di rumah, beribadah di rumah, menjaga kesehatan dengan banyak makan makanan bergizi, juga olahraga, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita.